Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal penyesuaian ya, atau adjusted entries. Jurnal-jurnal penyesuaian. Contohnya ya, misalnya sewa dibayar di muka. Tanggal 1 Oktober ya, kita pembayaran sewa gedung. Ya. Sewa gedung dibayar. Maka kita akan catat jurnal ya. Cash sudah keluar, berarti ini deferral ya. Kejadiannya nanti tapi cashnya sudah keluar. Misalnya sewa gedungnya itu $1.000 ya. Cash sudah keluar, tapi gedungnya belum, jadi prepaid rent. Nah, kemudian di tanggal 31 Oktober kita akan mencatat pengeluaran tadi ya, atau expense tadi ya. Expense-nya rent expense dan prepaid rent. Ini tadi kan 1.000. Oke. Nah, berarti ini tanggal 31 Desember sudah terjadi tuh. 1.000 per bulan tadi. Di tanggal 31 Desember sudah terjadi ya. Maka dicatat 1.000. Sorry. Nah, seperti itu. Nah, kalau normalnya ketika expense terjadi ya, misalnya tidak dibayar di muka. Jadi misalnya kita beli surplus expense ya. Surplus itu bisa kertas, bisa tinta, bisa macam-macam peralatan itu ya. Nah, misalnya tanggal 1 bulan 10 kita mencatat surplus expense ya. Jadi kita sudah terima kertasnya dan cashnya sudah keluar. Nah, ya sudah. Artinya misalnya ini 20 ya, $20. Nah, ya sudah. Kita sudah bisa langsung mencatat si expense itu di tanggal 1. Nah, tapi khusus untuk expense-nya si rent ini, kita nggak bisa mencatatnya di tanggal 1. Kita harus mencatatnya di tanggal 31. Di tanggal 1, kita hanya mencatat akun baru namanya prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Contoh ya, sewa gedung dan beli kertas ya atau surplus ya. Nah, untuk beli kertas tidak perlu jurnal penyesuaian, hanya satu jurnal langsung dicatat expense-nya ketika itu terjadi. Ya. Kalau untuk rent ini karena expense-nya belum terjadi, selain kita bikin jurnal di tanggal 1 atau tanggal terjadinya pembayaran, kita juga bikin jurnal penyesuaian di akhir periode. Katakanlah ini bulanan, maka di akhir periode tanggal 31 bulan 10 kita mencatat akun rent expense-nya ketika di akhir periode. Kalau ini langsung ya expense-nya dicatat ya, karena tidak jurnal penyesuaian. Ini dicatatnya ketika di jurnal penyesuaian. Nah, pada tanggal 1 cuma dicatat sewa di muka. Itu contohnya. Nah, ini angkanya sama-sama 1.000. Nah, karena memang cuma 1 bulan. Bagaimana jika periodenya itu misalnya 1 tahun ya? Kalau periodenya 1 tahun, misalnya saya kasih contoh ya. Oke. Contoh, misalnya tanggal 1 bulan 10 sewa gedung. Nah, dia sewa gedung bayar untuk 1 tahun. Ya, sampai berarti ini tahun 2020 sampai 1 bulan 10 tahun 2021. Nah, ya setahun. Kemudian ketika dia membayar tanggal 1 bulan 10, ya, dia bikin akun tadi ya. Prepaid rent, ya, sewa di muka. Kemudian dia keluar cash ya, akun satu lagi cash. Ya, misalnya ini 1 tahun ini katakanlah $12.000 ya. Nah, dia sudah keluar cash tuh $12.000 ya, sudah kita catat $12.000. Nah, $12.000.
Oke, nah di tanggal 31 Desember 2020 kita itu membuat laporan keuangan ya, katakanlah kita membuatnya tahunan ya. Oke, tanggal 31 bulan 12 ya, 2020 ya. Kita membuat jurnal penyesuaian dari 1 Oktober sampai 31 Desember. Oktober, November, Desember, artinya 3 bulan ya. Kita sudah menempati gedung itu 3 bulan ya. Pengakuan kejadian ya, pengakuan expense 3 bulan ya. Jadi ngitungnya 3/12, tadi kan bayangin setahun dikali 12.000, berarti 3.000. Angkanya yang kita akui 3.000 di jurnal penyesuaian ketika kita membuat laporan keuangan 31 Desember. Kan bikinnya periode, saya ulang-ulang terus ya. Prepaid rent-nya kita hapus sehingga kita taruh di kredit. Kemudian expense-nya muncul. Ingat kalau expense muncul ada di debit. Ya, rent expense. Ya gitu ya, jadi ini contoh kalau cut off-nya nggak pas, jadi masih baru terjadi 3 bulan eventnya ini, maka dicatat disesuaikan 3 bulan. Ini contoh untuk rent atau sewa. Begitu juga dengan gaji yang terhutang, misalnya cashnya belum dibayar tapi sudah ada hutang gaji kita kepada karyawan. Begitu juga supplies, kalau supplies pembayarannya hutang juga begitu. Oke. Jurnal penyesuaian yang kita buat tadi akan membentuk trial balance baru ya. Jadi di trial balance akan muncul akun-akun baru, yaitu akun penyesuaian tadi. Mungkin ada prepaid rent, kemudian ada salaries payable atau tax payable dan sebagainya. Akun-akun tadi akan dimasukkan ke trial balance. Namanya bukan trial balance tapi adjusted trial balance atau trial balance setelah penyesuaian. Nah, nilai-nilai ini akan juga mempengaruhi nantinya adjusted trial balance ini mempengaruhi income statement, laporan laba rugi, return earning statement atau laporan return earning ya, dan statement of financial position atau neraca atau laporan posisi keuangan ya. Oke, nah ini contohnya. Ini adalah adjusted trial balance. Nah, muncul akun-akun baru ya. Jadi kayak ada akun-akun baru kayak ya accumulated depreciation, equipment dan lain-lain. Nah, ini mempengaruhi nilai dari income statement dan return earning statement. Nah, pengaruhnya di situ. Jadi semua revenue dan expense itu kan dicatat di income statement. Jadi income statement itu laporan laba rugi. Laba rugi itu didapat dari revenue dikurangi expense ya. Pendapatan dikurangi pengeluaran, maka kelihatan dia laba atau rugi. Nah, expense dan revenue ini kan nilainya dipengaruhi oleh dari adjusted trial balance tadi. Nah, jadi angka di expense yang sebelumnya trial balance sebelum adjusted itu beda sama yang setelah di adjusted trial balance. Return earning juga. Return earning dan dividen itu juga ada penyesuaian. Kalau dibayarkan, maka dividennya akan dicatat di 31 Desember berbeda. Nah, kalau ini 31 Oktober. Artinya dia catatnya sepertinya per bulan ya, 1 Oktober sampai 31 Oktober. Periodenya 1 bulanan kalau contoh ini. Nah, ini selanjutnya adjusted trial balance juga mempengaruhi neraca, khususnya di akun ya, prepaid insurance ya, dan payable itu ya. Kan prepaid itu di muka, dibayar di muka. Jadi asuransi dibayar di muka, kemudian hutang-hutang yang di liability semuanya itu dapatnya kan dari adjusted trial balance. Oke, setelah membuat jurnal penyesuaian, ingat kembali lagi ke the account atau buku besar atau general ledger. Karena setiap kita membuat jurnal, kita harus update general ledger ya. Setelah itu baru bikin adjusted trial balance ya, kemudian baru nanti laporan keuangan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.